Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229, program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah etika manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Tugasnya yaitu mengenai isu yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Baru-baru ini banyak sekali isu yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu isu mengenai obat sirup penyebab gagal ginjal akut. Ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan. CCN Indonesia telah mengabarkan baru-baru ini Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan untuk seluruh apotek di Indonesia menghentikan penjualan obat bebas berupa sirup untuk sementara waktu. Hal ini disebabkan banyaknya penemuan gagal ginjal akut progresif atipikal, khususnya pada anak-anak di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Multi Utami meminta seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk tidak meresepkan obat dalam bentuk cairan dan sirup sampai ada pengumuman resmi pemerintah. Kementerian Kesehatan juga meminta masyarakat yang sudah terlanjur mengonsumsi atau membeli obat sirup di apotek maupun fasilitas kesehatan untuk secara pribadi menyetop penggunaan obat tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi mengatakan obat tersebut yang dilarang sementara tidak merujuk pada satu jenis saja, namun semua jenis obat cair, termasuk dalam bentuk saset sekalipun. Bukan hanya untuk anak-anak, instruksi ini berlaku bagi semua kalangan usia. Yuk simak berita berikutnya mengenai gangguan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Penny Lukito mengatakan bahwa kandungan etilen glikol atau disebut dengan EG dan dietilen glikol disebut dengan DEG yang berlebihan adalah penyebab tercemarnya obat sirup yang seharusnya mengandung 0,1% saja. Namun, pada 9 dari 12 sampel berlabel profen glikol yang diuji ternyata mengandung EG dan DEG jauh di ambang batas yang telah ditetapkan. Bahkan, ada yang sampai 99%. Bahan baku yang seharusnya 0,1% pada 9 sampel terdeteksi mengandung 52%. Bahkan ada yang sampai 99%, hampir 100% kandungan EG dan DEG. Dalam penjelasan BPOM RI nomor HM.01.2.11.22.240, BPOM melakukan tindakan tegas dan mengumumkan 3 industri farmasi yang didapati dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut profilen glikol dan produk jadi mengandung cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Di antara ketiga industri tersebut ialah PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Farmasi Pharmaceutical Industry. BPOM menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Temuan tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan melalui sejumlah karyawan, dokumen, sarana, dan produk terhadap 2 industri farmasi tersebut. Adapun produk yang dihasilkan adalah Flurin DMP sirup, kemudian Unibaby Cook sirup, Unibaby Demam Drop, dan Unibaby Demam Syrup. Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI, Surat Keterangan Impor BPOM, khusus untuk pelarut profilen glikol dan politilen glikol. Ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, Non-Larangan dan Pembatasan Lantas, kata Feni dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR Rabu 2 November. Baik, terima kasih telah menyaksikan isu yang saya paparkan mengenai gagal ginjal akut pada anak di Indonesia.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.